Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Eduardo Camavinga, calon jenderal lini tengah Real Madrid. Eduardo Camavinga pelan tapi pasti mulai terlihat taringnya di Real Madrid. Bagi Carlo Ancelotti, Camavinga bisa jadi calon jenderal lini tengah Real Madrid. Camavinga dibeli Real Madrid dari Stade Rennais pada musim panas 2021 lalu. Madrid memboyongnya seharga 31 juta euro atau setara 487 miliar rupiah. Seiring berjalan waktu, Camavinga tidak kunjung mendapatkan tempat di skuad utama Real Madrid. Tak ayal, lini tengah Real Madrid yang diisi trio Luka Modric, Casemiro dan Toni Kroos tidaklah tergantikan. Camavinga baru 17 kali bermain di Liga Spanyol, itu pun cuma 7 kali jadi starting 11. Akan tetapi, pelatih Carlo Ancelotti merasa cukup puas dengan Eduardo Camavinga. Ancelotti menghargai kesabaran sang pemain dan keuletannya untuk terus berkembang. Camavinga adalah pemain yang berkualitas, jelas Ancelotti. Saya terus berbicara dengannya untuk mengembangkan potensinya. Dia nyaman berdua dengan Casemiro, tapi tak masalah kalau menempati posisi Casemiro, tambah Ancelotti. Eduardo Camavinga masih muda, masih berusia 19 tahun. Kontraknya masih berlaku sampai tahun 2027 dan memang disiapkan untuk jadi pengisi lini tengah Real Madrid, mengingat Modric dan Kroos sudah berusia di atas 30 tahun. Dia akan terus belajar, bekerja, dan berkembang. Dia punya bakat dan kami harus memaksimalkannya, tegas Ancelotti. Meski sulit dapatkan menit bermain, Eden Hazard dipastikan ogah pergi dari Real Madrid. Eden Hazard dikabarkan takkan pergi meninggalkan Real Madrid sekalipun saat ini ia jarang mendapatkan menit bermain. Hal itu diungkapkan oleh adiknya yakni Kylian Hazard yang menyebut bahwa selama ini kakaknya masih kerasan di klub berjuluk Los Blancos tersebut. Seperti yang diketahui, Hazard sangat minim mendapatkan menit bermain bersama tim berjuluk Los Blancos tersebut. Mantan pemain Chelsea itu seringkali di bangku cadangkan oleh Carlo Ancelotti dan hanya dimainkan sebagai pemain pengganti. Selama diboyong dari Chelsea pada musim 2019, bisa dibilang Hazard belum bisa membuktikan ketajamannya. Bahkan di musim ini, dirinya hanya mampu mencetak 1 gol dan membuat 2 assist dari 22 penampilan di semua kompetisi bersama Real Madrid. Dengan pencapaiannya itu, tentu membuat banyak pihak yang berspekulasi kalau Hazard akan hengkang dari Real Madrid. Akan tetapi, Kylian mengatakan bahwa kakaknya itu masih bahagia di Los Blancos dan tidak akan hengkang setidaknya sampai kontraknya habis, yakni pada musim 2024 mendatang. Eden baik-baik saja di mana dia berada dan keluarganya merasa nyaman di sana. Dia memiliki kontrak hingga 2024 dan saya pikir dia akan bertahan hingga saat itu, ucap Kylian dikutip dari Football Espana. Kylian mengungkapkan meski Hazard jarang mendapatkan menit bermainnya, namun kontribusinya untuk Real Madrid cukup bagus. Dia mengatakan kalau sang kakak hanya perlu bekerja keras untuk membuktikan kualitasnya lagi. Mungkin Eden bermain sedikit sekarang dan tim berfungsi tanpa dia, tapi semua orang tahu betapa bagusnya dia, ungkapnya. Dia harus menunjukkan bahwa dia adalah pengganti yang baik, imbuh Kylian Hazard. Masalah utama Hazard selama datang di Real Madrid pun karena ia kerap mengalami cedera. Pada musim pertamanya saja, Hazard lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang di pertandingan bersama Madrid karena harus istirahat dari cederanya. Mbappe cedera saat latihan, diragukan bisa main. Paris Saint-Germain mendapatkan kabar kurang baik jelang melawan Real Madrid di Liga Champions. Kylian Mbappe mengalami cedera di sesi latihan. Mbappe mengalami cedera di sesi latihan hari Senin, 7 Maret 2022 waktu setempat. Dia tampak kesakitan setelah kakinya terinjak oleh rekan setimnya dalam situasi 50-50. Penyerang berusia 23 tahun itu langsung menjalani pemeriksaan oleh tim medis. Hasil MRI menunjukkan tidak ada retakan yang sempat dikhawatirkan. Menurut Le Parisien, Mbappe akan menjalani pemindaian lanjutan dalam 48 jam ke depan. Mbappe harus berpacu dengan waktu untuk pulih sebelum laga melawan Real Madrid. Cederanya Mbappe tentu menjadi kabar buruk untuk PSG. Penyerang internasional Prancis itu merupakan top skor PSG dengan torehan 19 gol dalam 31 kali penampilan di semua kompetisi musim ini. Madrid versus PSG, El Real berharap tuas Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti berharap tuas Santiago Bernabeu untuk membantu Real Madrid menyingkirkan Paris Saint-Germain. El Real punya rekor menawan di kandang.
Madrid menantang PSG di Santiago Bernabeu pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions Kamis 10 Maret 2022. Los Blancos tumbang 0-1 pada leg pertama yang berlangsung di markas Les Parisiens akibat gol dari Kylian Mbappe di menit-menit akhir. Situasi ini membuat Madrid wajib menang dengan selisih lebih dari 1 gol untuk melaju ke perempat final. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti optimis timnya bisa menuntaskan misi ini. Don Carlo yakin karena Madrid bakal main di kandang. Dukungan dari fans bakal menjadi suntikan kekuatan untuk Karim Benzema dan kawan-kawan. Madrid memang punya rekor mentereng di kandang musim ini. Mereka hanya sekali kalah, yaitu saat ditumbangkan Sheriff Tiraspol di Santiago Bernabeu pada babak fase grup. Pada laga terakhir, El Real secara meyakinkan juga mampu menang 4-1 di kandang atas Real Sociedad. Hasil ini jelas menjadi modal berharga untuk Madrid menjamu PSG. Saya tahu persis seperti apa Bernabeu dan kami akan lebih termotivasi. Kami tahu betul kami tidak memainkan pertandingan ini sendiri karena seluruh Madridismo ada di belakang kami, mendorong kita maju dan itu membuat kita lebih kuat. Ujar Ancelotti. Kami sedang mempersiapkan pertandingan sekarang. Semua pemain termotivasi dan jelas dari sudut pandang pelatih penting untuk mengetahui atmosfer laga untuk memastikan tidak gugup, kata Ancelotti. Jelang Real Madrid versus PSG, Les Parisiens dipastikan tanpa Sergio Ramos. Kekuatan lini belakang Paris Saint-Germain dipastikan berkurang jelang lawatan ke Santiago Bernabeu kontra Real Madrid di leg kedua 16 besar Liga Champions 2021-2022. Hal tersebut menyusul absennya Sergio Ramos yang dikabarkan cedera betis sehingga harus menepi dari lapangan. Saat ini pasukan Mauricio Pochettino dalam posisi unggul karena menang 1-0 di leg pertama kontra Real Madrid. Kemenangan tipis itu membuat PSG lebih percaya diri menatap leg kedua. Akan tetapi, PSG dipastikan kehilangan bek senior di lini belakang. Ya, Sergio Ramos akan kembali absen dalam bentrokan lawan Real Madrid di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. PSG mengkonfirmasi pemain asal Spanyol itu akan berlatih secara individu selama seminggu. Kabar ini tersiar setelah Sergio Ramos tak diikutsertakan dalam pertandingan melawan OGC Nice di Liga Prancis 2021-2022 akhir pekan lalu yang berakhir kekalahan 0-1 bagi PSG. Absennya Sergio Ramos banyak disayangkan, sebab publik sudah menunggu ketika Jenderal Pertahanan berkebangsaan Spanyol itu menghadapi bekas klubnya itu. Untuk diketahui, semenjak hijrah ke PSG, performa Sergio Ramos memang belum maksimal. Sampai saat ini, pemain berusia 35 tahun itu baru membela PSG di 5 pertandingan dari semua kompetisi. Cedera betis yang diderita Ramos membuat Les Parisiens harus bersabar. Belum diketahui pasti kapan peraih 4 trofi Liga Champions itu akan kembali ke skuad PSG. Prediksi Real Madrid versus PSG. Real Madrid akan menjamu PSG pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Pertandingan di Santiago Bernabeu ini dijadwalkan kick-off jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Madrid kalah 0-1 pada leg pertama. Kiper Thibaut Courtois sempat menepis penalti Lionel Messi di menit 62, tapi Madrid akhirnya menyerah setelah Kylian Mbappe mencetak gol di menit 94. Madrid harus menang minimal 2 gol, sedangkan PSG cuma butuh hasil seri. Terlebih lagi musim ini, tidak ada aturan gol tandang. Jika skor imbang dalam 2 leg, maka akan dimainkan 2 kali 15 menit waktu extra time. Jika tetap imbang juga, maka adu penalti akan digelar untuk menentukan pemenang. Madrid memenangi 3 laga terakhirnya di semua kompetisi. Madrid juga tak terkalahkan dalam 13 laga kandang terakhir. Ditambah fakta bahwa PSG cuma menang 5 kali dalam 14 laga tandang terakhir, serta dipecundangi Nantes 1-3 dan Nice 0-1 dalam 2 laga terakhir. Madrid pantas jadi favorit. Namun, jika Karim Benzema dan kawan-kawan ternyata kembali tampil mengecewakan seperti leg pertama, di mana pertahanan mereka dibombardir dengan 21 tembakan, maka peluang PSG bakal terbuka. Kans PSG juga akan lebih besar jika Mbappe yang kabarnya mengalami cedera saat latihan, fit dan bisa turun dari menit awal. Semuanya masih bisa terjadi dalam duel penentu di Bernabeu nanti, termasuk kemungkinan duel kedua tim berlanjut hingga adu penalti. Menurut kalian berapa nih sob skor akhirnya? Komen di bawah ya.